Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan saya Bu Lulu dalam mata pelajaran kimia. Dalam kesempatan kita kali ini saya akan membahas kelanjutan dari pertemuan minggu kemarin yang telah dibahas oleh Pak Ahmad. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas senyawa hidrokarbon yang hubungannya sama alkena. Untuk minggu kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Rahmat yaitu mengenai alkana. Alkana ini merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkapnya itu tunggal. Kita akan membahas yang alkena dulu. Alkena itu merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh karena memiliki ikatan rangkapnya itu dua, yaitu C, ada ikatan rangkapnya dua, di antara C itu ada ikatan rangkapnya dua. Sehingga jumlah atom hidrogen yang dapat diikat tidak maksimum sebagaimana senyawa pada alkana. Alkana banyak digunakan sebagai bahan baku untuk industri. Contohnya etena, yaitu etena C2H4 merupakan bahan baku pembuatan polietilen dan senyawa-senyawa seperti vinil klorida dan sterina. Biasanya digunakan untuk bahan baku dalam pembuatan styrofoam dan alat-alat yang terbuat dari plastik. Sedangkan contoh yang kedua adalah propena, yaitu C3H6, yaitu yang digunakan untuk membuat polimer. Polipropena berfungsi sebagai serat sintetis, materi pengepakan, dan peralatan masak. Contohnya alat-alat masak yang terbuat dari teflon atau anti lengket. Untuk menentukan rumus umum alkena, kalian harus perhatikan dulu rumus strukturnya, rumus molekul, dan nama dari 3 suku terendah alkena pada tabel berikut. Ini merupakan suku terendah pada alkena, yaitu yang pertama adalah rumus strukturnya adalah C2H4. Rumus molekulnya itu ya, ada ikatan rangkap duanya di antara C dan namanya adalah etena. C3H6 berarti nanti C-nya jumlahnya 3. Nah, di antara 3C ini harus ada ikatan rangkapnya. Ya, harus ada ikatan rangkap duanya. Nah, namanya adalah propena kalau C-nya 3. Sedangkan C-nya 4 berarti rumus strukturnya adalah C4H8, maka rumus molekulnya juga harus ada ikatan rangkap duanya di antara C, ya. Maka namanya adalah 1-butena. Berdasarkan rumus molekul etena, propena, dan 1-butena tersebut dapat disimpulkan bahwa alkena itu memiliki rumus umumnya adalah CnH2n. Nah, bagaimana cara memberi nama pada alkena? Langkah yang pertama yaitu kalian tentukan dahulu rantai terpanjangnya yang merupakan rantai induk. Rantai induk itu adalah rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap 2. Contohnya itu ya, CH3C ada ikatan rangkap 2-nya, berarti yang di blok kuning itu merupakan rantai induknya karena rantai terpanjang dan juga memiliki ikatan rangkap 2. Langkah yang kedua yaitu memberi nomor pada atom C pada rantai induk atau pada rantai terpanjang, di mana penomorannya itu dimulai dari salah satu ujung rantai induk sedemikian rupa sehingga atom C yang memiliki ikatan rangkap itu mempunyai nomor terkecil. Tuh ya, coba diperhatikan penomorannya, di mana C yang memiliki ikatan rangkap 2 itu kan sebelah kiri. Jadi penomorannya dimulai dari sebelah kiri supaya C yang memiliki ikatan rangkap 2 itu memiliki nomor terkecil. Kalau dari sebelah kanan juga dimulai dari angka 2, tapi kita harus dimulai dari kiri saja. Langkah yang ketiga, jika terdapat cabang atau gugus alkil pada rantai induk, maka pemberian namanya itu sesuai dengan jumlah atom C
pada gugus alkil yang sesuai. Nah, di sini ada cabangnya adalah CH3. CH3 itu nama gugus alkilnya adalah metil. Nah, diberi nomornya juga sesuai dengan jumlah atom C, ya, harus sesuai dengan jumlah atom C, tidak berpengaruh terhadap dia harus terletak di mana, dia harus terkecil enggak. Yang terkecil di sini adalah yang mengandung ikatan rangkap 2. Maka rantai induknya adalah 2 butena karena 2 ini berasal dari C yang mengandung ikatan rangkap 2. Sedangkan C-nya 4 itu nama alkenanya adalah butena, sedangkan cabangnya itu adalah metil. Maka nama senyawanya adalah 2 metil 2 butena. Langkah yang keempat, jika terdapat cabang atau gugus alkil pada rantai induk, maka pemberian namanya sesuai dengan jumlah atom C pada gugus alkil yang sesuai. Kayak tadi ya, rantai induknya adalah 2 butena, cabangnya adalah 2 metil, maka nama senyawanya adalah 2 metil 2 butena. Langkah yang kelima, jika terdapat lebih dari 1 ikatan, ya, C rangkap 2-nya itu lebih dari 1, maka akhiran ena itu diganti dengan diena karena terdapat 2 ikatan rangkap, ya, atau triena jika terdapat 3 ikatan rangkap 2. Contohnya itu ya, di situ ada 2 ikatan rangkap, yaitu pada C nomor 1 sama C nomor 3. Berarti nama senyawanya adalah 1,3 butadiena. Berikutnya adalah senyawa hidrokarbon berikutnya setelah alkana, alkena adalah alkuna. Alkuna di sini merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh karena memiliki ikatan rangkapnya itu 3. Ya, di antara C itu terdapat ikatan rangkap 3. Sehingga jumlah atom hidrogen yang dapat diikat itu tidak maksimum sebagaimana senyawa alkana. Di mana alkuna itu yang memiliki nilai ekonomis paling penting adalah etuna. Yaitu etuna ini memiliki nama lainnya adalah asetilen. Nah, apa kegunaan dari etuna? Yang pertama sebagai bahan bakar obor oksiasetilen yang digunakan dalam pengelasan atau pemotongan logam. Hal ini dikarenakan reaksi etuna dengan oksigen dapat melepas kalor hingga temperaturnya itu 2500 sampai 3000 derajat Celcius. Itu gambarnya ya, contoh penggunaan dari gas etuna sebagai alat atau bahan bakar untuk pengelasan dan pemotongan logam. Sedangkan yang kedua sebagai bahan baku pembuatan senyawa organik lain seperti etanol dan vinil klorida, yaitu dalam etuna ini digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan pipa PVC. Nah, bagaimana cara penamaan pada alkuna? Hampir sama dengan penamaan pada alkena. Kalian tentukan dulu rantai induknya, yaitu rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap 3, ya, yang di blok kuning itu. Di situ harus ada ikatan rangkap 3-nya. Yang kedua, penomoran atom C pada rantai induk itu dimulai dari salah satu ujung rantai induk sedemikian rupa sehingga atom C yang terikat pada ikatan rangkap itu mendapatkan nomor yang terkecil. Coba perhatikan yang blok kuning. Di situ penomoran dari kiri, maka C yang mengandung ikatan rangkap 3 itu memiliki nomor 2. Kalau kalian memberi nomornya dari kanan, maka akan mempunyai C yang memiliki ikatan rangkap 3 itu akan mempunyai nomor 4. Maka penomorannya harus dari sebelah kiri supaya C yang mengandung ikatan rangkap itu memiliki nomor yang terkecil. Nah,
Yang ketiga, jika terdapat cabang atau gugus pada rantai induk, maka pemberi namanya itu harus sesuai dengan jumlah atom C pada gugus alkil yang sesuai. Coba tadi kan sudah ditentukan C yang mengandung ikatan rangkap itu harus memiliki nomor terkecil. Ya, kalian tentukan dulu itu. Setelah itu, kalian tentukan dulu gugus cabangnya atau gugus alkilnya adalah CH3, berarti metil. Nah, metil ini terletak pada C nomor berapa? Yaitu C nomor 4. Maka cabangnya adalah 4 metil. Sedangkan induknya adalah 2 heksuna. C-nya 6 itu heksuna. Berarti nama senyawanya adalah 4 metil 2 heksuna. Untuk memperdalam pengetahuan kalian, maka Ibu kasih tugas mandiri di mana kalian memilih salah satu jawaban A, B, C atau D yang tepat. Ya, Ibu tunggu tugas kalian cepat-cepat diupload. Demikian untuk materi kali ini. Nah, ada 5 soal ya. Demikian untuk materi kali ini. Saya lanjutkan dalam pertemuan minggu berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, hindari kerumunan, memakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.